melalui secara daring. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini Bapak nanti khususnya untuk peserta. Dan perlu juga saya sampaikan sebelumnya bahwa telah bergabung dengan kita ada Bapak David, Bapak Eko Subiantoro, sama Bapak Fatul Amri selaku juri yang nanti pada saat dakwah 5 sampai dengan 26, sehingga nanti dari mereka bertiga Bapak itu bisa menanyakan atau isi-isi yang sudah kita nanti ada waktu untuk putra putrinya dari Bapak Ibu pendamping bisa memanfaatkan pertemuan ini dengan Bapak-Bapak juri, sehingga nanti pada saat pelaksanaan tidak ada kendala, bahkan bisa membantu daripada pelaksanaan lomba. Sebelumnya saya sampaikan nanti untuk Bapak-Bapak Ibu pendamping, nanti pada saat lomba nanti setiap siswa diharapkan membawa surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa peserta lomba itu benar-benar kelas 12, karena sesuai dengan ketentuan peserta lomba yang boleh mengikuti adalah kelas 12, sehingga perlu surat pernyataan itu yang penting. Kemudian nanti kita bisa diskusi selebihnya setelah nanti mendengar arahan dari para juri, kira-kira apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Lomba pada tanggal 25 bisa berjalan lancar. Oleh karena itu, marilah kita awali bersama. Sebelum jauh kita mulai kegiatan technical meeting ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara berikutnya saya serahkan pada para juri. Yang pertama untuk Pak David, supaya bisa menyampaikan apa dan bagaimana kira-kira nanti secara teknis maupun praktisnya kegiatan lomba teknologi yang akan kita gelar pada tanggal 25 dan 26. Persilakan Pak David. Oke. Terima kasih Pak. Jadi saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, para peserta Zoom, baik panitia, para juri, dan juga para peserta lomba. Jadi pada kesempatan kali ini terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan dan menjelaskan tentang kisi-kisi maupun soal yang nanti akan kita keluarkan. Kemudian untuk software yang akan digunakan dan juga spesifikasi alat yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan lomba. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dahulu. Perkenalkan, nama saya David Naista. Saya perwakilan dari teman-teman juri nasional untuk sebagai perwakilan mereka di pelaksanaan LKS Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2022 ini. Jadi background saya dulu waktu masih di SMK, saya juga peserta LKS seperti para peserta sekarang pada tahun 2012, dan saya menjadi juara pertama waktu itu. Selanjutnya saya juga menjadi perwakilan Indonesia untuk WorldSkill Competition waktu itu di Jerman, dan mendapat peringkat 7 dari 50 negara yang melaksanakan WorldSkill pada waktu itu. Nah, selanjutnya saya sebagai trainer atau pelatih untuk peserta selanjutnya yang akan berangkat ke WorldSkill Internasional. Setelah itu untuk sekarang saya menetap di Lampung dan membuat usaha namanya CV Nice Studio. Selain itu juri untuk lomba kali ini ada Bapak Eko Subiantoro yang berasal dari VEDC. Lalu ada Bapak Fatul Amri dari UBIK.
Jadi sekarang saya akan mewakili mereka untuk menjelaskan apa sih yang akan kita kerjakan untuk besok LKS Provinsi Jatim ini. Saya langsung share screen saja. Mohon Pak diberi izin untuk share screen. Oke, saya presentasikan saja langsung. Apakah sudah tampil di layar untuk slide presentasinya? Sudah. Berarti untuk technical meeting kali ini saya akan menjelaskan tentang berapa modul yang akan kita kerjakan untuk LKS Provinsi kali ini. Jadi untuk LKS Provinsi kali ini kita akan mengadopsi beberapa soal dari LKS Nasional dan akan kita sesuaikan sesuai dengan soal kali ini. Nah, jadi di sini akan ada beberapa modul, yaitu pertama adalah modul web layout, yang kedua adalah modul client side, dan yang ketiga adalah modul REST API, dan keempat adalah modul front end. Di mana masing-masing modul ini sebenarnya sudah berdiri masing-masing dan tidak saling terhubung, tapi memiliki satu tema yang sama, yaitu tentang menampilkan data COVID-19. Jadi pada modul web layout ini, kita akan diminta untuk membuat sebuah responsive website dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu untuk modul client side, kita diberikan task untuk membuat sebuah game dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Lalu untuk modul REST API, ini adalah modul baru untuk implementasi LKS kali ini. Jadi pada modul REST API ini, jadi kita diminta untuk membuat sebuah RESTful API yang menampilkan data sesuai dengan yang diminta oleh kriteria soal. Dan untuk yang terakhir adalah modul front end, di mana dari REST API yang sudah kita buat tadi, kita diminta untuk membuat sebuah website dengan menggunakan data yang sudah dibuat, lalu menggunakan framework front end seperti Angular, Vue, dan React. Untuk penjelasan masing-masing modul saya bisa jelaskan untuk kali ini. Nah, jadi untuk modul pertama adalah modul web layout. Nah, di mana di modul ini menggabungkan antara modul desain dan modul HTML CSS menjadi satu, di mana modul ini bernama web layout. Jadi tema pada modul kali ini kita diminta untuk membuat sebuah website informasi tentang COVID-19. Jadi pada modul ini peserta diberikan task untuk membuat sebuah tampilan tanpa menggunakan framework apapun seperti Bootstrap atau jQuery. Jadi skill yang digunakan untuk modul ini adalah skill JavaScript, HTML, dan CSS-nya. Jadi pada modul ini disediakan resource, yaitu gambar yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah desain tampilan. Kemudian langsung kalian buat sebuah website statik dalam bentuk responsive website. Jadi output akhirnya adalah website statik responsive. Di mana website responsive ini nantinya akan memiliki beberapa menu, dan salah satunya menunya akan menghubungkan antara website ini dengan modul-modul selanjutnya. Dan notes di sini adalah karena di sini kita diminta untuk membuat sebuah template dan skill CSS HTML-nya yang akan ditonjolkan, maka kita tidak diperbolehkan menggunakan framework CSS maupun JavaScript. Jadi tidak disediakan Bootstrap maupun jQuery ataupun framework lainnya. Jadi diminta hanya membuat tampilan HTML saja. Selanjutnya, untuk modul client side, nah di sini diminta untuk membuat sebuah game bernama Virus Slayer. Nah, game ini intinya adalah untuk bermain akan muncul random virus yang seperti digambar di sebelah kanan ini kan akan muncul game virus. Beberapa virus yang akan muncul, kemudian akan ada beberapa permintaan dari soal yang nanti akan
peserta kerjakan. Contohnya, seperti ketika virus mendekati danger area, maka akan bisa dihancurkan. Mungkin seperti itu. Dan untuk detailnya nanti akan kita bahas ketika pelaksanaan lomba. Dan untuk modul client side ini, kita akan diberikan available resource-nya, yaitu adalah gambar. Jadi gambar yang bisa kalian gunakan untuk membuat game ini. Kemudian outputnya adalah, pertama, diminta desain gamenya dalam bentuk PNG atau JPG. Ini boleh kalian buat ketika webnya sudah selesai, kemudian kalian screenshot, diperbolehkan, maupun kalian buat desain dahulu di Photoshop atau di Illustrator atau dimanapun sesuai dengan kalian mau. Lalu diminta yang kedua adalah gamenya dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi pada modul ini peserta ditekankan untuk mengerjakan sebuah game dengan menggunakan logiknya. Jadi lebih ditekankan kepada logik dan JavaScript-nya. Maka dari itu pada modul ini juga tidak disediakan framework JavaScript maupun framework CSS. Jadi semuanya dikerjakan berdasarkan logik dari masing-masing peserta. Selanjutnya, untuk modul REST API, di sini adalah diminta untuk menampilkan data dalam bentuk format JSON sesuai dengan permintaan soal. Jadi pada modul ini temanya adalah tentang data vaksin. Dan datanya nanti akan diberikan ketika pelaksanaan lomba. Jadi resource yang disediakan pada modul REST API ini adalah, pertama adalah database dengan nama DB-DAM SQL. Kemudian ada Postman Collection. Nah, Postman Collection ini berisi tentang URL apa saja yang akan digunakan untuk pelaksanaan modul ini. Jadi tidak perlu khawatir untuk memikirkan ini menggunakan URL A, URL B, karena semuanya sudah disediakan. Jadi peserta tinggal mengikuti dari permintaan soalnya saja. Selanjutnya, framework yang disediakan di sini adalah framework Laravel dan juga CodeConnector versi ketiga dan versi keempat. Jadi pada modul REST API ini menekankan tentang bagaimana cara peserta untuk memberikan data dalam bentuk API dan mengolah data tersebut dari database. Kemudian resource outputnya atau request outputnya adalah, pertama adalah file project yang sudah dibuat, nanti dikumpulkan, kemudian ekspor database-nya. Jadi database sudah disediakan dari panitia, tapi apabila peserta tidak sesuai dengan database yang disediakan, boleh untuk merubah atau menambah sendiri untuk table dan database-nya. Kemudian diminta adalah diagramnya supaya kita bisa melihat relasi antar table dalam database-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk modul ini tidak ada tampilan sama sekali, yang diminta hanya data dalam bentuk JSON saja. Lalu untuk modul REST API ini, kita akan menilai dengan menggunakan Postman. Ini adalah contohnya. Jadi nanti di Postman, kita sudah berikan Postman Collection yang berisi URL yang contoh di sini yang saya kotakin berwarna merah. Ini hanya contoh saja, jadi nanti tampilnya tidak akan seperti ini untuk URL-nya, tapi bentuknya akan seperti ini. Jadi contoh di sini adalah alamatnya, lalu ada URL-nya dan ada metodenya. Kemudian juri akan mengecek dengan parameter yang diberikan, lalu kita akan mengecek outputnya, apakah outputnya sesuai dengan soal yang diminta. Kira-kira gambarannya seperti itu untuk modul REST API ini. Selanjutnya, untuk modul front-end, dari API yang sudah dibuat tadi, selanjutnya peserta diminta untuk membuat sebuah tampilan front-end dengan template yang sudah disediakan dan framework yang sudah diberikan, framework JavaScript yang sudah diberikan. Jadi di sini diberikan templates GUI, di dalamnya berisi tentang tampilan yang ada di sebelah kanan seperti ini dalam bentuk HTML. Selanjutnya kalian tinggal olah sesuai data yang diminta oleh soal. Jadi misalnya di soal diminta untuk bisa melakukan konsultasi, ya berarti kalian membuat bisa melakukan konsultasi. Tapi dalam bentuk front-end-nya dengan memanfaatkan RESTful API yang sudah dibuat pada modul sebelumnya. Jadi resource yang disediakan pada modul ini adalah templates HTML,
kemudian ada AngularJS, Vue.js, dan React.js. Lalu outputnya adalah yang pasti adalah front-end web apps-nya. Dan notes di sini, apabila peserta tidak bisa menggunakan framework JavaScript, diperbolehkan langsung menggunakan framework PHP atau PHP native, tapi untuk penilaiannya akan mendapat seperempat dari total nilai yang didapat, jadi tidak bisa mendapat nilai maksimum. Contoh, misalnya apabila kita menggunakan framework JS, kemudian poin kita ada 15, maka kalau tidak menggunakan framework JS, maka poinnya adalah seperempat dari 15, misalnya begitu. Jadi pada modul frontend ini ditekankan siswa untuk mengerjakan bagaimana cara membuat sebuah frontend yang baik dengan data JSON yang sudah disediakan pada modul sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebelum membahas tentang presentase penilaian, apakah ada yang ditanyakan untuk kisi-kisi dari semua modul yang sudah ada? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja. Silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan dari Bapak Ibu Sedampil. Oke, apabila tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya untuk Ada Pak, masalah. Oh ya, baik Pak. dari SMKN 2 Mudiran mau menanyakan pada modul front end itu React.js-nya boleh menginstal dependensi Pak? Jadi untuk ininya, apa namanya, untuk modul yang di sini yang disediakan adalah semua default, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Lanjut dulu ya Mas. Lanjut saja. Oke, baik Pak. Berarti saya lanjutkan dahulu untuk selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan, waktu pelaksanaan, tentang pelaksanaan dan presentasi penilaian. Mohon maaf untuk di-mute dulu supaya lebih mudah terdengar. Oke. Selanjutnya untuk presentasi penilaian, di sini kita akan menggunakan presentasi penilaian di mana web layout-nya itu memiliki bobot 20% dari total penilaian. Untuk client side 30%, untuk REST API itu 20%, dan untuk front end juga 30%. Dan waktu pelaksanaan untuk web layout itu 2 jam, untuk client side 4 jam, REST API 3 jam, dan modul front end 4 jam. Kemudian jenis penilaiannya, di sini kita akan menggunakan konsep penilaian di WorldSkills dan di LKS Nasional, yaitu ada 2 jenis penilaian, di mana jenis pertama adalah measurement dan yang kedua adalah judgment. Untuk measurement adalah penilaian dengan poin pasti, jadi jika ada poinnya atau sesuai dengan permintaan soal, maka akan diberikan poin 1, jika tidak ada maka diberikan poin 0 misalnya. Kemudian untuk judgment adalah nilai yang memiliki range, jadi tidak harus maksimum poin. Jadi untuk judgment ini bisa diantaranya. Contoh, untuk penilaian judgment ini salah satu penilaiannya ada poin 1,5. Tapi ketika pelaksanaan itu poinnya ternyata tidak maksimum, jadi ada yang kurang dari yang dibuat peserta, maka bisa memberikan nilai 0,5 atau poin 1. Kira-kira seperti itu.
Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk teknik penilaiannya dengan menggunakan contoh penilaian dari WorldSkill tahun lalu. Saya akan coba share. Nah, di sini sudah ada penilaian dari WorldSkill tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Nah, di sini menggunakan teknik penilaian measurement dan judgment yang ada di sini. Jadi penilaian measurement itu memiliki simbol M dan penilaian judgment memiliki simbol J seperti ini. Nah, untuk measurement atau nilai yang pasti, jadi mengikuti dari deskripsinya. Contoh, di sini design task work as described in the test project. Jadi tasknya akan sesuai dengan test project misalnya. Kemudian poin maksimal adalah 2. Berarti jika dia sesuai dengan task permintaan, maka poinnya adalah 2. Tapi jika tidak ada, maka poinnya 0. Nah, untuk judgment ini, uniknya adalah apabila di deskripsi ada seperti ini, maka kita bisa mengurangi berdasarkan dari deskripsinya. Contoh, di sini deduct 0.25 point for every tax error. Jadi kalau misalnya ada error, maka dikurangi 0,25. Jadi pada measurement ini tidak langsung kosong kalau misalnya tidak sesuai. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, baru dikurangi 0,25. Terus kemudian ketika 0,5 poin ini dikurangi pada tax yang normal error dan dikurangi 0,5 poin untuk tax yang difficult. Misalnya begitu. Ini adalah contoh modul speed test yang ada di WorldSkill. Nah, apabila tidak ada note seperti ini, contoh untuk ini, untuk penilaian yang B1 ini untuk CMS. Jadi, ketika website diakses melalui URL, nah itu jika misalnya bisa dapat poin 0,5. Tapi kalau tidak ada note seperti ini, langsung otomatis kosong. Jadi kalau misalnya tidak bisa. Kira-kira seperti itu untuk cara penilaian measurement. Kemudian untuk penilaian judgment, nah untuk penilaian judgment ini kita berikan scale. Jadi untuk penilaian judgment ini tidak asal-asalan kita memberikan range, tapi kita bisa memberikan scale nilai. Jadi scale-nya itu mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Kemudian dibagi dengan 3 dan dikali total maksimumnya. Contoh, ketika membuat sebuah form, kontak form ini kan diminta formnya dengan style yang bagus. Nah, di sini dijelasin nih, jika formnya jelek dan CSS-nya tidak bagus, intinya dapat nilai 0. Kemudian jika elemennya ada dengan beberapa permintaan ini tidak ada tambahan CSS-nya, maka poinnya 1. Jika bagus, misalnya poinnya 2, dan jika good balance atau perfect, itu poinnya 3. Jadi contoh, misalnya hasil peserta itu bagus, tapi masih basic. Nah, ini kita kasih nilai 2. Jadi poinnya adalah 2/3 dikali maksimum poin. Jadi misalnya 2/3 dikali 0,5. Nah, outputnya itu adalah nilai dari peserta pada modul ini. Kira-kira begitu. Kalau misalnya maksimum, ya pasti 3/3 dikali 0,5, berarti kan 1 kali 0,5 berarti nilainya 0,5. Jadi kira-kira seperti itu untuk poin penilaian measurement dan judgment yang akan kita gunakan pada LKS Jatim kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali untuk pelaksanaan lombanya, schedule-nya. Nah, jadi di sini saya buat schedule berdasarkan jam pelaksanaan pada tahun kemarin, tapi ini nanti jadwal bisa berubah sesuai dengan kesepakatan dan juga panitia pelaksanaan. Kira-kira seperti apakah akan pelaksanaan seperti ini atau nanti akan berubah. Jadi untuk hari pertama, kita akan mengerjakan web layout dan modul client side. Terus untuk hari kedua, kita akan mengerjakan modul REST API dan mengerjakan modul front end. Kemudian, karena hari pertama itu adalah hari Jumat, ya mungkin nanti kita akan sesuaikan jamnya, tapi pasti pada hari pertama akan dilaksanakan modul web layout dan modul client, untuk hari kedua untuk modul REST API dan modul front end. Di mana untuk modul web layout itu sekitar 120 menit dan modul client side sekitar 240 menit atau 2 jam dan 3 jam.
Lalu untuk modul REST API, waktunya 3 jam dan juga 4 jam untuk modul front end-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi apabila nanti setelah selesai melaksanakan lomba dan selesai ISOMA, untuk penilaian hari pertama dan hari kedua, peserta diharapkan masih berada di sekitar tempat lomba. Karena apabila kita mengecek dan tiba-tiba tidak berjalan, maka peserta akan dipanggil untuk menjelaskan tentang modul ini seperti apa. Karena kita nanti akan mencoba mengerjakan penilaian langsung dari komputer peserta masing-masing. Kira-kira begitu untuk schedule pelaksanaan lombanya. Kira-kira untuk schedule dan poin penilaian, apakah ada yang ditanyakan dahulu sebelum saya lanjut untuk spesifikasi software dan hardware-nya? Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan sekarang. Baik, terima kasih. Sama boleh bertanya? Baik, silakan. Berarti berdasarkan schedule ini lomba dimulai hari Jumat ya, Pak? Iya. Jadi untuk bidang lomba web teknologi dimulai di hari Jumat. Jadi 2 hari, dari Jumat dan hari Sabtu. Berarti tidak hari Kamis, Pak ya? Hari Kamisnya kita akan coba checking alat. Kan karena nanti saya akan jelaskan kenapa kok tidak di hari Kamisnya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, cukup ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi software dan hardware yang akan digunakan pada pelaksanaan lomba kali ini. Ada pertanyaan, apa tidak sebaiknya Sabtu dan Minggu saja? Nanti untuk ini kita akan bahas ya di akhir dengan panitia saja. Kira-kira lombanya bagaimana? Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang software dan hardware yang akan digunakan pada pelaksanaan lomba kali ini. Jadi, untuk spesifik hardware, di sini adalah monitor 24 inch. Ini spesifikasi minimumnya yang saya berikan rekomendasi kepada para peserta. Jadi untuk komputer ternyata tidak disediakan oleh panitia, jadi komputer disediakan oleh para peserta dengan spesifikasi minimum yang saya buat seperti ini. Jadi apabila spesifikasinya bisa mengikuti dengan spesifikasi minimum ini, disarankan. Tapi apabila tidak bisa dan ketika pelaksanaan terjadi lag atau hal yang menghambat pelaksanaan lomba, berarti itu sudah menjadi tanggung jawab bagi penyedia alatnya. Jadi spesifikasinya defaultnya adalah untuk ini adalah rekomendasi saya. Monitornya 24 inch. Untuk monitor ini jadi maksimum 24 inch jika di bawahnya diperbolehkan, tapi kalau di atasnya tidak diperbolehkan. Kemudian prosesornya adalah i5 seri 4 atau setara. Kemudian RAM-nya 8 GB, hard disk-nya 500 GB, kemudian keyboard, mouse, dan operating system adalah Windows 10. Jadi supaya seragam kita akan gunakan Windows 10 saja untuk spesifikasinya. Oke, ini ada yang bertanya tentang modul web layout ya. Jadi untuk modul web layout itu kita langsung implementasikan output akhirnya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Berarti desainnya silahkan kalian buat langsung di HTML CSS-nya, atau kalian mau bikin desain ya silahkan. Intinya di akhir ketika modul ini selesai, maka ada output HTML, CSS, dan JavaScript untuk single page template-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Setelah spesifikasi hardware, berikut adalah software yang akan digunakan pada komputer masing-masing. Oh iya, sebelumnya notes komputer yang nanti digunakan itu wajib diinstal ulang dan dikosongkan dan diinstal software sesuai dengan ketentuan lomba. Nah, di sini adalah list spesifikasi software yang akan digunakan. Yang pertama adalah SAM versi 7419 dengan PHP-nya 7419. Lalu ada Adobe Collection, ada Dreamweaver, Illustrator, dan Photoshop. Ya, ini untuk trial juga
tidak masalah karena kita akan hanya gunakan untuk 2 hari. Kemudian untuk Sublime Text Editor, lalu ada Notepad++, ada VS Code, Bracklets, Microsoft Office, Adobe Acrobat, PHP Storm, MySQL Workbench, FileZilla untuk mengupload hasil pekerjaan kalian, Composer, Node.js, dan Postman. Postman ini untuk mengecek dari modul REST API tadi. Kira-kira begini untuk softwarenya. Mungkin kalau misalnya ada tambahan software bisa diinformasikan, apabila sesuai mungkin bisa kita tambahkan. Nah, untuk masalah hardware, ini saya sampaikan dari panitia untuk membawa sendiri dan nanti dikirimkan ke lokasi lomba. Mungkin untuk panitia bisa menjawab Pak untuk pertanyaan ini. Jadi hardware-nya apakah bawa sendiri? Ya Pak, ya Pak David. Jadi untuk hardware-nya nanti kemarin hasil daripada rapat panitia di provinsi, karena memang panitia tidak siap untuk menyediakan 20 PC yang harus dipakai, maka diharapkan semua peserta membawa sendiri sesuai dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan. Adapun nanti pengumpulannya diharapkan memang 5-1 itu sudah ada di SMK 2 Surabaya untuk dilakukan penataan dan pengecekan daripada masing-masing PC yang diperlukan. Nah, kira-kira seperti itu. Adapun tadi sekalian ada yang bertanya apakah tidak sebaiknya hari Sabtu atau Minggu. Nah, ini untuk agenda daripada provinsi bahwa hari Sabtu diharapkan semua hasil itu sudah bisa dikirim ke provinsi, dan hari Minggunya sudah tidak ada kegiatan lagi, tinggal acara penutupan yang akan dilaksanakan di Bangkalan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mohon dilanjut Pak David. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan Pak, apakah pakai laptop boleh Pak? Kalau misalnya pakai PC itu terlalu berat. Monggo Pak David, kira-kira bagaimana? Oh. Disepakati saja. Oke. Ya. Jadi kita sepakati saja ya. Jadi nanti komputer atau alat yang akan digunakan pastinya akan ditinggal di lokasi lomba. Jadi kita tidak boleh memegang lagi kalau alat itu sudah diletakkan di tempat lomba. Nah, untuk spesifikasi hardware ini karena kan kita diminta untuk peserta menyediakan, kalau menggunakan laptop sepertinya diperbolehkan, tapi dengan catatan spesifikasi mengikuti. Jadi spesifikasi mengikuti dan untuk OS-nya juga mengikuti. Jadi tidak sesuai dengan pokoknya intinya sesuai dengan spesifikasi yang diminta saja. Kira-kira begitu. Nah, halo. Sorry, pengen menambahkan sedikit Pak. Baik Pak. Ya, ini kalau misalnya tadi kan ada PC, ada laptop, itu kan ada misalnya LCD, itu kan speknya nanti untuk laptop biasanya berbeda, misalnya 14 atau 15 dan 17 dan sebagainya. Oke. Jadi kalau untuk laptop Pak, sepertinya kalau misalnya mau menggunakan yang 14 in atau 15 in ya diperbolehkan saja Pak. Karena kan untuk monitor LCD juga kan 24 inch Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, apabila ingin menggunakan i7 ya diperbolehkan. Ini kan spesifikasi minimum. Jadi kalau yang membawa, nah itu harus dikosongkan gitu. Maksudnya oleh panitia nanti harddisknya benar-benar diformat habis. Iya. Ini untuk menjaga supaya fair play lah. Benar. Seperti itu. Itu aja Pak. Iya Pak. Jadi memang nanti komputer yang dikirimkan diminta itu untuk bersih Pak. Jadi kalau misalnya mereka mau install sendiri silakan install saja atau mau ada file apapun silakan. Tapi nanti ketika sudah diberikan tempat lomba, otomatis itu nanti akan diinstal ulang. Akan diinstal ulang. Kemudian nanti kita di satu hari sebelum pelaksanaan lomba kita akan ada testing alatnya. Jadi apakah softwarenya sudah ada semua,
dan apakah sudah sesuai dengan permintaan. Jadi kalau misalnya begitu, berarti sebelum tanggal 24 sebaiknya alat sudah dikirim ke tempat lomba. Kira-kira begitu. Mungkin gini Pak, saya sedikit kalau boleh biar menjadi nanti perenungan kita bersama ya Pak terkait dengan hardware ini. Kalau memang ini spesifikasi minimal, berarti kan nanti kalau sekolah yang mampu kan bisa menyediakan yang high class. Dan ini sebenarnya akan menjadi apa ya Pak? Sebuah perlombaan yang jomplang. Satunya pakai engine 500, satunya pakai engine yang 250 untuk masalah kecepatan speed itu. Karena pengaruh sekali terkait dengan pengembangan aplikasi ya. Mungkin kalau bisa, ini saran aja, betul-betul jadi pertemuan ya. Tapi jangan sampai, oh iya dia cepat karena memang yang dipakai hardware-nya bagus, sementara dia loading aja lama gitu ya karena mungkin speed hardware-nya kurang baik. Jadi mungkin untuk kita diskusikan betul-betul di sini, kalau memang itu tidak masalah, ya saya sepakat aja, nggak ada masalah. Artinya apa? Bapak dan pendamping harus menyadari itu gitu. Karena memang dari panitia belum menyediakan hardware yang sama. Beda dengan tahun lalu kan hardware-nya sama, sehingga betul-betul sama kondisi pesertanya, kondisi kemampuan hardware-nya sama begitu. Hanya masalah cepat tidak berhasil tidak karena kemampuan betul-betul siswanya gitu. Jangan sampai ini jadi kendala di kemudian hari gitu. Tetapi sekali lagi saya paham betul karena kondisi dan masalah lain-lain sehingga panitia tidak bisa menyiapkan hardware yang sama. Kalau memang itu disepakati boleh berbeda speknya dengan minimal yang seperti disampaikan oleh Pak David, sekali lagi tidak ada masalah. Tapi yang harus menjadi kesadaran sama adalah pendamping juga nyadarin itu gitu. Itu aja Pak, mungkin perlu kita diskusikan di sini. Baik Pak Eko, sekedar menambahkan Pak. Jadi ini adalah spesifikasi dari LKS Nasional kemarin Pak. Jadi kalau misal LKS Nasional kemarin kan dilaksanakan secara daring Pak. Jadi yang diberikan adalah spesifikasi minimum. Kalau misalnya menggunakan lebih dari permintaan itu diperbolehkan karena untuk membantu pelaksanaan lombanya. Nah, ini kebetulan karena LKS-nya langsung dan alatnya tidak disediakan oleh panitia ya, jadi ini kita sepakati saja apakah ada maksimum hardware spesifikasi atau tidak. Mungkin ini untuk didiskusikan dengan semua pihak apakah akan ada maksimum spesifikasi atau tidak. Jadi ini hanya untuk spesifikasi yang saya berikan di sini adalah spesifikasi minimum supaya pelaksanaan lombanya bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu Pak. Monggo untuk panitia atau Pak Eko bisa menambahkan atau Pak Amri. Justru ini Pak, justru masalahnya ada di Bapak dari pendamping ini. Ketika ini perbedaan nggak ada masalah gitu ya. Kalau kami dari sisi juri kan melihat dari sisi nanti hasil pekerjaannya, jangan sampai ada faktor yang lain yang menjadi ketidakpuasan. Oh, pantas saja karena beda hardware-nya gitu maksud saya. Sekali lagi dari sisi saya atau kami sebagai juri nggak ada masalah. Justru yang kita akan sepakatan bersama bahwa teman-teman pendamping atau sekolah gitu. Monggo teman-teman yang memberi masukan monggo. Baik, nambahkan aja Pak. Ini karena pengalaman yang kemarin-kemarin. Jadi kalau kita misalnya terkait dengan hard disk tadi, misalnya disebut hard disk, sebaiknya rekomendasinya pakai SSD. Kemudian juga karena ini juga ada pernah kejadian di satu LKS, listrik itu mati sampai beberapa jam, maka kemudian sebaiknya bawa UPS juga gitu. Jadi ada bawa UPS sendiri. Kemudian juga untuk komputer cadangan, ini yang menjadi isu juga. Karena pernah juga di beberapa lomba LKS, itu komputer yang dipakai bermasalah. Itu harus pindah ke komputer lain ya. Maksudnya karena hang atau memang ada masalah, sehingga nggak bisa dipakai komputer itu. Ini kan harus meneruskan pekerjaannya di komputer lain. Nah ini komputer cadangannya bagaimana? Ini menjadi cukup banyak PR gitu. Karena kalau misalnya contoh perangkat ini disediakan oleh panitia, sebenarnya lebih simpel gitu. Lebih simpelnya misalnya contoh pesertanya 20, komputer cadangannya misalnya 2 atau 4 sampai dengan 4 misalnya. Nah, itu nanti akan lebih enak. Tapi karena ini bawa sendiri, nah ini gimana nih komputer cadangan? Monggo Pak, yang dari panitia.
Oke, terima kasih Pak Batul, Pak Amri ya. Mungkin Pak Hari dari SMK 2 bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan komputer cadangan, Bapak. Silakan Pak Hari. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para Bapak Dewan Juri, Pak Eko, Pak Fahrul Amri, dan pada beserta Bapak Abadi. Untuk komputer cadangan, insya Allah dari SMK Negeri 2 dengan spek yang sudah disampaikan oleh Pak David, kami insya Allah ada Pak untuk spek cadangannya dengan spesifikasi yang telah didapatkan di layar tersebut. Jadi intinya kami siap untuk komputer cadangan dengan spek minimal ya, itu ada insya Allah. Oke, terima kasih Pak Ari. Monggo Pak David. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi ini ada masukan lagi dari peserta lomba. Jadi tidak usah diberikan maksimum dan minimal karena aplikasinya juga ringan. Yang penting support dengan aplikasi yang digunakan. Ya, silahkan untuk alat apabila memang pembimbing tidak masalah dengan spesifikasi, apabila ada yang lain bisa lebih tinggi atau lebih rendah, itu dipersilahkan. Tapi kalau misalnya ada yang keberatan, mungkin bisa mengajukan di diskusi kita kali ini. Ini adalah kelemahan kita apabila memang alat itu tidak disediakan. Jadi pasti akan ada perbedaan untuk spesifikasinya. Nah, apakah bisa laptop dikirim tanggal 24 dan dicek saat itu juga pemeriksaan alat? Oke, terima kasih. Nah, berarti nanti tanggal 24 kita akan ada checking alat. Niatnya adalah untuk membersihkan semua apabila ternyata masih ada yang belum diinstal ulang. Jadi kita akan bersihkan semua, ya pasti akan kita install ulang semua untuk alat yang dibawa oleh peserta, baik itu komputer maupun itu laptop. Jadi pastikan alat yang dikirim adalah alat yang nanti kalian ikhlas untuk diformat, karena kita akan hapus semuanya, semua datanya. Dan untuk catatan tadi, apabila membawa komputer, boleh membawa perangkat-perangkat lainnya seperti tadi UPS, supaya tidak kalau misalnya mati lampu mungkin bisa disimpan. Lalu untuk harddisknya juga lebih baik SSD tadi seperti yang Pak Amri sampaikan. Jadi kalau untuk software mungkin kebijakan dari masing-masing sekolah yang mengirim. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika checking alat untuk ininya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang kira-kira ketika misalnya mau berangkat tiba-tiba ada sesuatu, mungkin bisa ditanyakan lagi di grup supaya kita langsung bisa interaksi dua arah. Kira-kira begitu. Nah, untuk spesifikasi software, nah jadi di sini tadi ada yang bertanya apakah boleh misal ekstensi? Tidak diperbolehkan. Jadi semuanya supaya sama, kita akan gunakan default. Jadi defaultnya, contoh di Sublime itu ada ekstensi lain, ya itu tidak diperbolehkan karena defaultnya adalah aplikasi yang baru diinstal. Kira-kira begitu. Nah, untuk versi PHP, di sini untuk versinya kita akan gunakan versi yang 7.4. Ini mengikuti dengan versi yang di nasional kemarin. Jadi kira-kira begitu. Mungkin kalau misalnya ada software tambahan yang ingin diusulkan oleh peserta atau para pembimbing, boleh langsung diajukan sekarang supaya kita bisa langsung tuliskan. Oke, tidak ada ya. Jadi untuk alat ini dipastikan alat yang sudah nanti digunakan untuk lomba akan berada di ruangan sampai lomba selesai, dan tidak boleh ada flash disk atau apapun masuk ke situ sampai selesai lomba. Jadi setelah selesai lomba silahkan kalau misalnya kalian mau mengopi hasil atau mengopi soal itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya di hari H pelaksanaan lomba itu tidak boleh ada tambahan apapun. Jadi semua hardware itu yang sudah di lokasi itu pasti akan steril. Kira-kira begitu. Nah, sepertinya cukup untuk kisi-kisi software.
kisi-kisi software dan hardware. Mungkin selanjutnya saya bisa berikan ke Pak Eko atau Pak Amri yang mungkin ada tambahan untuk bagaimana pelaksanaan lomba besok. Saya pengen nambahkan, Pak, terkait dengan pengamanan saat lomba. Jadi karena memang ini kompetisi LKS ini adalah kompetisi yang memang apa ya, semuanya pengen menang gitu. Jadi tentu di sini juga kita pengen supaya ini transparan, kemudian fair play, enak buat semuanya. Jadi kita akan melakukan pengamanan saat lomba. Itu contohnya satu, kita akan pasang sistem untuk monitoring screen semua peserta. Jadi semua peserta langsung screen-nya langsung masuk ke komputer juri. Dari komputer juri nanti juga akan kita share ke komputer yang untuk didisplay ke ruang tunggu teman-teman pendamping. Terus kemudian flash disk dimatikan, terus kemudian juga internet dimatikan selama lomba. Jadi hanya dinyalakan pada saat ini aja, cek alat. Kemudian kita juga akan ada mekanisme untuk pengamanan. Jadi kalau misalnya ada yang menyelundupkan source code atau project dan sebagainya, ini akan mudah ketahuan. Itu aja, Pak. Baik, Pak. Untuk Pak Eko, apakah ada tambahan, Pak? Sedikit aja. Jadi yang perlu saya sampaikan, mungkin selamat kepada teman-teman sekolah yang sudah sampai di titik ini. Artinya Bapak-bapak pendamping sudah bisa mengantarkan siswanya sampai di level Jawa Timur. Ini suatu yang luar biasa. Kita harus apresiasi itu. Dan sekali lagi, forum ini adalah untuk mencari wakil Jawa Timur. Wakil yang terbaik biar nanti secara nasional menjadi juara. Sistem yang sudah dikembangkan LKS dari satu ke yang ke-1, kedua, ketiga, dan yang sampai sekarang ini pasti ada romantika dan mekanisme yang berbeda-beda begitu. Contohnya yang tahun ini, karena mungkin suasana pandemi juga dan terkait dengan alat, seperti yang saya awal tadi, karena itu betul-betul menurut saya sekali lagi perlu betul-betul disamakan persepsinya. Ketika spesifikasi minimal tadi yang sudah ditawarkan oleh Mas David itu diterima, dan teman-teman ada yang membawa lebih spesifik, lebih tinggi dari itu, mohon teman-teman kalau ini sudah kesepakatan, ya diterima. Artinya memang ini sudah kesepakatan. Namanya kesepakatan itu harusnya ramainya sekarang, jangan nanti setelah selesai rame gitu. Intinya apa? Bagi yang merasa sekali lagi saat ini betul-betul menjadi kesepakatan kita, ketika memang ini disepakati bahwa boleh membawa perangkat yang lebih tinggi dari spesifikasi minimum tadi itu, ini betul-betul harus menjadi apa ya Pak, kesepakatan antara pendamping dan sekolah. Karena jangan sampai seperti yang saya bilang tadi itu, ini jadi sesuatu yang kurang baik diwacanakan setelah lomba. Gitu. Oh, pantas saja dia menang karena mungkin speknya lebih tinggi dan sebagainya kayak gitu. Nah, sekali lagi itu yang perlu betul-betul ditekankan di sini, dan kami sekali lagi ingin mencari wakil Jawa Timur yang terbaik, dan di sini ada hadirnya Mas David yang level juri nasional, mudah-mudahan membawa perubahan-perubahan yang cara pandang LKS ini menjadi sesuatu yang bagus gitu. Contohnya dari kisi-kisi yang diberikan luar biasa, bisa mengguiden gitu ya, mengguiden para peserta dan guru pendamping untuk menuju ke sini, menuju ke besok yang lomba LKS itu. Contoh besok mungkin secara psikologis perlu disiapkan. Biasanya yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir ini, modul desain dan modul yang kedua yang terkait dengan statik itu kan dipisah. Sekarang kan jadikan satu begitu. Dan dulu itu modul A dan B itu hari pertama, Pak. Dan itu nilainya relatif sama yang pengalaman kita. Nah, yang perlu kita disiapkan oleh teman-teman pendamping adalah ini berbeda, Pak, sekarang. Hari pertama besok modul layout yang statik itu betul-betul menguji natif sebenarnya ya, HTML dan CSS itu. Nah, kemudian sesi berikutnya ini juga coding, Pak. JS, JavaScript, membuat sebuah game. Dan ketika saya menjadi juru game nasional ketika masih di waktu tahun itu, kalau lomba game itu sebenarnya biasanya gamenya dibuat di rumah. Kemudian kita juri melihat keaslian produk dan yang lain-lainnya.
Nah, yang sekarang ini game itu betul-betul dibuat di forum di tempat yang sama dalam waktu yang tertentu gitu. Jadi pengalaman kita juga ini juga perlu dibuat strategi oleh teman-teman pendamping ya. Artinya ada psikologi yang berbeda sekarang. Kalau dulu hari pertama tuh relatif kerjanya bagus Pak, A dan B relatif jalan gitu. Baru hari ketiganya yang di model D yang game itu biasanya banyak peserta kita banyak diem gitu karena nungguin monitor, karena nungguin yang lain belum selesai kayak gitu. Iya. Nah besok tolong psikologinya disiapin gitu untuk anak-anaknya ataupun pendampingnya juga demikian, karena hari kedua baru ke yang API sama yang front end tadi kan. Iya. Nah ini juga suatu ini, dan membuat perubahan menurut saya dengan hadirnya juri nasional yang Mas David. Kita senang Mas David dulu siswa kita, siswa SMK yang bisa berkancah nasional, kemudian sampai Worldskill sampai level 7 ya Mas ya, dunia Iya. loh itu luar Iya, Pak. biasa menurut saya. Ini juga menjadi gambaran kita di Jawa Timur, dan mungkin di bidang lomba semuanya belum tentu ada juri nasionalnya ya Pak ya. Betul ya Pak? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, ini kebetulan di web teknologi, karena tahun lalu kita bisa ke nasional, ini mudah-mudahan suatu challenging yang luar biasa dan menjadi pembelajaran. Kami juga belajar sebagai juri, Pak Amri dan saya juga belajar. Oh, lihat, oh ini seperti ini, dan ini mungkin nanti untuk di level Wilker mungkin tracknya bisa mengikuti pola-pola yang seperti yang dilakukan oleh teman-teman di nasional. Sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terima kasih sekali lagi dan selamat. Kita sampai ketemu di tanggal 25 ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Nah, selanjutnya ini masih ada pertanyaan dari beberapa SMK. Headset boleh atau tidak? Untuk headset, ini headsetnya seperti apa? Nanti bisa diajukan ke panitia. Kemudian untuk software yang diusulkan adalah Gitbash. Nah, Gitbash itu menurut Pak Amri dan Pak Eko, apakah diperbolehkan, Pak? Suaranya nggak keluar Pak Amri. Untuk internet kan kita matikan, Pak. Jadi artinya untuk kebutuhan yang mengakses dari luar jaringan yang untuk lomba itu tidak diperkenankan gitu. Oke. Baik Pak Amri, terima kasih. Berarti untuk Gitbash tidak diperbolehkan ya. Selanjutnya untuk rincian tanggal dan pengumpulan perangkat hingga pelaksanaan lomba, mohon dijelaskan. Nah, ini saya serahkan ke panitia Pak. Bagaimana untuk rincian tanggal pengumpulan perangkat dan untuk pelaksanaan bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Ini mungkin yang bisa jawab artinya Pak Ari, karena nanti berhubungan dengan penataan dan lain-lain. Monggo Pak Ari. Terima kasih. Untuk pengumpulan perangkat, jadi bisa dilaksanakan mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan lomba. Karena ingat, yang pertama juga kita cek semua hardware-nya, kemudian software-nya, kemudian setelah itu baru kita install software-software yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lomba. Kemudian dari masing-masing peserta, apa yang saya sampaikan tadi menjadi kesepakatan bersama, tidak ada sesuatu antara di kemudian hari setelah hasil diketahui. Diharapkan juga perangkat-perangkatnya memang yang sudah siap, sehingga pada saat kami dikumpulkan di SMK Negeri 2 Surabaya, kita cek bersama, kita konsumsi bersama, kemudian kita isi dengan apa yang disampaikan dengan tim kami. Kemudian satu hal lagi terkait dengan mungkin tempat layout di pelaksanaan, mungkin 1 hari sebelumnya kita bisa kita undi Bapak, terkait dengan tempat duduk, posisi tempat duduk, dan penataan di mana tempatnya, itu kita bisa undi 1 hari sebelum lomba.
Saya kira itu Bapak, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Pak Ari. Seperti itu Pak David. Yang sampaikan dan Pak mana? Monggo Pak David, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi. Oke, baik Pak. Jadi untuk alat dan bahan untuk ini sudah dijelaskan ya untuk oleh panitia. Jadi untuk masalah software atau hardware yang digunakan maupun resource yang disediakan itu adalah resource default. Jadi tidak ada ekstensi tambahan supaya semuanya bisa menggunakan. Jadi semuanya adalah default. Ya, saya ulangin lagi untuk semuanya default. Jadi tidak ada ekstensi tambahan. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan lagi yang lebih tentang masalah teknis pertanyaan, apabila sekarang masih belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa bahas lagi di grup Pak. Jadi untuk lebih lanjutnya kita bisa bicarakan di grup karena pelaksanaan masih sekitar 1 minggu lagi. Semoga ketika di grup nanti bisa aktif apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang sesuai. Jadi semuanya bisa clear sebelum pelaksanaan lomba. Karena untuk waktu sekarang kan pastinya tidak bisa dijawab semua karena keterbatasan waktu Pak. Jadi selanjutnya saya serahkan panitia. Dari saya cukup seperti ini Pak. Mungkin Pak Amri atau Pak Eko ada tambahan? Baik, saya ada tambahan tadi terkait ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai ekstensi tadi sudah ditentukan ya. Jadi tidak boleh pakai ekstensi karena mengingat ini standarnya kita sudah langsung mengacu pada standarnya nasional sebenarnya. Standar nasional sehingga tadi ada sejumlah hal misalnya untuk modul yang pertama tidak boleh pakai framework, terus kemudian nanti yang di beberapa berikutnya tidak boleh pakai extension dan sebagainya, benar-benar untuk menguji sebenarnya, menguji pemahamannya menggunakan library standar. Terus kemudian terkait dengan tadi ada pertanyaan CDN ya, sebaiknya jangan pakai CDN. Jadi benar-benar resources yang dari luar, misalnya dari website mana dan seterusnya, itu harus dilokalkan. Nanti jangan sampai ketika misalnya hari pelaksanaan, misalnya ada request ke library ke mana ya, itu atau ke apa, misalnya untuk font, untuk JS, untuk CSS, itu tidak jalan karena memang jaringan internetnya dimatikan. Terus kemudian untuk seragam supaya lebih enak, seragamnya tidak usah pakai seragam sekolah, jadi pakai batik aja lebih simpel gitu, karena kita juga sebenarnya bahkan juri itu tidak perlu tahu ini dari sekolah mana gitu, biar lebih fair aja Pak. Itu nggih. Mungkin ada tambahan monggo. Oke Pak. Baik Pak Amri, terima kasih sekali Pak untuk penjelasannya Pak. Jadi kita semua juri dan semua peserta dan semua panitia, kita harapkan semuanya adalah objektif untuk hasil yang terbaik dan untuk mewakili Jatim supaya bisa menjadi juara nasional lagi. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas lagi di grup apabila ada pertanyaan lagi. Mungkin untuk sekarang waktunya kita cukup terbatas. Mungkin dari saya terima kasih. Mungkin kalau misalnya ada yang lain mau ditambahkan, boleh. Saya serahkan kepada panitia. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak David, Pak Eko, Pak Amri yang sudah menjelaskan panjang lebar, jelas sekali secara teknis. Saya tambahkan juga bahwa untuk pengumpulan komputer tadi sudah disampaikan Pak Ali bahwa bisa tanggal 23 atau 24, maksimal tanggal 24 terakhir. Dan kalau tanya jamnya, saya berharap jam kerja Pak, paling tidak nanti supaya nanti Bapak dari SMK 2 tidak terlalu menunggu. Jadi kalau bisa pagi atau siang sudah sampai di SMK 2 Surabaya. Kemudian tadi masalah baju, nanti ada seragam dari peserta, itu dari panitia Bapak, sehingga tidak ada tanda-tanda lagi, semuanya akan sama. Untuk pesertanya kita dapat seragam dari panitia. Kira-kira itu monggo dari Bapak Ibu pendamping
kalau ada yang perlu disampaikan, karena memang waktu kita juga terbatas, bapak-bapak para kita sibuk, ya bisa menyempatkan waktu, bisa tetap dengan kita, dan bersyukur sekali. Dan kalau misalnya sudah tidak ada yang perlu disampaikan, bapak-bapak ibu-ibu bisa nanti bertanya melalui WA group yang kita buat, yang nanti bisa langsung berkomunikasi dengan semua yang ada di dalam grup, baik pada panitia maupun pada kira-kira itu. Pak Hari, ada yang perlu ditambahkan lagi Pak Hari? Sampun Bapak, terima kasih. Oke, Bapak Ibu peserta sudah cukup? Kelihatannya sudah cukup jelas ini. Baik, terakhir Pak dari saya Pak. Jadi karena ngapunten, seragamnya tadi kan di ada seragam ya dari panitia bersama semua. Mohon kalau bisa dicuci dulu Pak biar nggak gatel. Itu aja. Terima kasih. Bapak Ibu pendamping yang lain. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi, saya sampaikan terima kasih pada Bapak juri yang sudah bisa hadir, bisa bergabung dan memberikan pencerahan, penjelasan tentang teknis dan lain-lain tentang pelaksanaan lomba, yang insya Allah nanti kita akan pilih salah satu kandidat dari Jawa Timur yang bisa mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama penanggung jawab lomba web teknologi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.